Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil ammah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atammut taslim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Suko yang kami hormati dan kami muliakan, terutama jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga nikmat ketentraman hidup di sini, sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua tempat bisa setentram ini, tidak semua tempat bisa senyaman ini dalam melaksanakan ibadah. Terutama di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini seorang hamba sahaya yang masuk Islam. Azabathu sayyidatuhu bil hadidil Muhammad bin nar. Sehari-hari disiksa oleh majikannya, padahal majikannya itu seorang perempuan, sayyidah. Azabathu sayyidatuhu, majikannya mengadabnya, menyiksanya. Bil hadidil Muhammad bin nar, dengan besi yang dipanaskan ke dalam api terus ditempelkan di tubuhnya. Gimana rasanya kira-kira, bapak-bapak, ibu-ibu? Panas napa panas? Sakit napa suwakit? Sehingga sahabat Khabbab ini mencari Rasulullah, ingin mencari solusi. Ya Rasulullah, halla tastansiru lana? Ya Rasulullah, halla tad'ullaha lana? Ya Rasul, tidakkah engkau ingin mencari solusi untuk kita? Mencari koalisi misal yang bisa mendukung kita, menjadi backingan kita, sehingga di Mekah tidak parah seperti ini, kita tidak dapat beribadah dengan leluasa. Kemudian halla tad'ullaha lana, atau mungkin solusinya berdoa kepada Allah. Doa Rasulullah mustajab. Seandainya Rasulullah saat itu berdoa, ya Allah, ahlikil kafarata wal musyrikin fi Makkah, binasakan orang-orang kafir dan musyrikin di Mekah ini, langsung dikabulkan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kesabaran dalam mempertahankan iman, sehingga Rasulullah ini memberi motivasi kepada Khabbab bin Al-Arat ini. Laqad kana man qablakum la tuhfaru lahul ard fayudau fiha fayukhadhu bil minsyar fayuj'alu fi ra'sihi wa yuj'alu nisfaini. Ini kata-kata Rasulullah kepada Khabbab bin Al-Arat untuk menggugah bahwa umat-umat terdahulu itu ada yang dalam rangka mempertahankan imannya harus merenggangkan nyawa. Dengan cara apa? Itu tadi, tuhfaru lahul ard, dikeduk tanah. Napa niku? Digali baginya tanah. Fayudau fiha, orang itu ditangkap terus ditaruh di dalam galian tanah itu, ditinggalkan kepalanya, dipendem. Napa? Diuruk. Apa Pak bahasa Indonesianya, Pak? Ditimbun, nggih. Ditimbun. Fayukhadhu bil minsyar, diambil gergaji. Fayuj'alu fi ra'sih, diletakkan di atas kepalanya. Fayuj'alu nisfain, dijadi terbelah jadi dua kepalanya. Wa minhum man yumsyatu bimisyatil hadid, di antara mereka ada yang disisir kepalanya, bukan rambutnya. Yumsyatu bimisyatil hadid, dengan sisir, dengan sisir yang terbuat dari besi. Maduna jaldihi wa lahmihi wa admihi, sehingga tembus tidak hanya rambutnya tapi kulit, daging dan tengkorak kepalanya. Wala yasudduhu dzalika an dinihi, hal yang demikian
kejam tidak membuatnya murtad, tidak membuatnya keluar dari agamanya, agama yang lurus yaitu Islam. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan yang luar biasa. Kita bersyukur, alhamdulillah bisa pergi ke masjid tenang, tidak ada yang menghalangi. Jenengan semurap nopo yang menghalangi umat sekarang pergi ke masjid? Selimut, bantal, kasur, betul? Nah, ini yang harus umat terdahulu seperti itu keadaannya. Ya, alhamdulillah mereka buatan terhalangi dengan selimut kita, tidak terhalangi dengan bantal kita, sehingga kita tadi bersama-sama sujud mengabdi kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah merahmati kita dengan salawat itu, sehingga kita mudah mengikuti jejak langkah dan suri tauladan Rasul kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir kitab Safwatut Tafasir, masih di surat Al-Baqarah. Sampailah kita saat ini di ayat ke-63. Ayat 63, semoga nanti bisa sampai 66. Ayat 63 ini memberitahu kepada kita bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Bani Israel ketika Allah mengajak mereka bersumpah untuk menjalankan isi kitab Taurat. Nah, ini lebih jelasnya mari kita baca sedikit demi sedikit dan kita pahami. Sebelum masuk ke ayat, kita membaca al-munasabah dulu. Al-munasabah ini korelasi atau hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lamma dzakkarahum ta'ala bi ni'am al-jalilah al-'azimah ardafa dzalika bi bayani ma halla bihim min niqamin jazaa'a kufrihim wa isyanihim wa tamarrudihim ala awamirillahi faqad kafarun nikmah wa naqadul mitsaq wa tadaw fis sabat. Sebelum ini Allah menyebutkan banyak nikmat-nikmat yang diberikannya kepada Bani Israel, nikmat-nikmat yang sangat banyak dan sangat agung dan istimewa. Yang terakhir kita bahas tentang apa? Al-manna wassalwa, diberi 12 mata air biar tidak rebutan, dan sudah kita pelajari hikmah-hikmahnya dari 12 mata air itu dan lain sebagainya. Kemudian di ayat ini akan disebutkan oleh Allah mahalla bihim min niqamin, apa yang menimpa mereka berupa niqam. Niqam itu malapetaka, hukuman. Kenapa? Jazaa'a kufrihim, sebagai balasan. Jaza itu nopo? Balasan. Sering kita ucap ketika ada orang berbuat baik kepada kita, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairal jaza. Jaza itu balasan. Sebagai balasan bagi mereka karena apa? Kufrihim, kekufuran mereka. Kufur ini Bapak Ibu bisa lawan dari iman, bisa lawan dari syukur. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, dia beriman. Barang siapa yang mau kafir, dia kafir. Nah, di sini kata-kata kafir atau kufur lawan kata dari iman. Kita diberi ayat oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada paksaan dalam menjalani agama Islam. Sudah jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Mau iman, sudah tampak bukti-bukti kebenaran agama Islam. Mau tidak iman, urusan kamu menanggung. Nah, di surat Ibrahim disebutkan lawan syukur adalah kufur juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jika kamu syukur, kami tambahkan nikmat. Jika kamu kufur, nah kufur di sini bukan kufur secara iman, tapi kufur nikmat. Nah, di sini kenapa Allah menurunkan hukuman bagi Bani Israel? Karena mereka kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Wa isyanihim, dan karena mereka bermaksiat atau durhaka. Wa tamarrudihim, dan membangkang ala awamirillah, membangkang tidak patuh terhadap perintah-perintah Allah. Di dalam kitab suci Taurat, faqad kafarun nikmah,
sungguh mereka telah kufur nikmat. Wa naqadul mitsaq, dan sungguh mereka telah menyelisihi perjanjian, mengkhianati perjanjian. Wa tadau fis sabat. Nah, ini fis sabat, hari Sabat kok dalam istilah mereka. Dan mereka telah melanggar ketentuan hari Sabat. Nah, nanti kita bahas itu. Lalu apa hukuman dari Allah? Famasakhahumullahu ila qiradah. Allah merubah mereka menjadi kera, monyet. Nanti kita bahas apa maksudnya. Wa hakadha sya'nu kulli ummatin. Demikianlah keadaan setiap umat. Atat an amri rabbiyah wa asat rusulah, apabila membangkang atau tidak mentaati perintah Tuhannya dan membangkang atau tidak mentaati Rasulnya. Nah, jadi meskipun ayat ini Bapak Ibu membahas masa lalu, yaitu Bani Israel, tapi berlaku juga sampai kapanpun. Siapapun yang memiliki sifat seperti ini, yaitu tidak patuh dan taat kepada ketentuan Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan apa? Hukuman. Kalau belum tampak hukumannya di dunia, di akhirat pasti ada hukumannya. Dan hukuman akhirat itu lebih berat. Nah, kalau di sini tadi dihukumnya itu menjadi kera. Nah, gimana maksudnya nanti kita bahas di tafsir yang lebih rinci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat ke-63. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kepadamu dan kami angkat ke atasmu tur niku gunung Tur Sinai. Ambil berarti kalau mengambil pasti memegang dengan teguh. Maksud di sini adalah berpegang teguh dengan Taurat. Ma'atainakum, yang kami berikan kepadamu, yaitu kitab suci Taurat. Biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan ingat, jangan kau lupakan kandungan Taurat itu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa id akhadna mitsaqakum. Di sini yang diajak, yang disebut adalah Bani Israel, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami mengambil sumpah kepadamu, sumpah yang sangat kuat. Sumpah di sini perjanjian. Perjanjian untuk apa Bapak Ibu? Alal amali bima fit Taurah, untuk menjalankan dan melaksanakan isi dan kandungan kitab suci Taurat. Kita setiap hari bersyahadat. Kalau kita sudah bersyahadat atau mendengar syahadat dan menjawab syahadat itu ketika adzan dan iqamah, ketika adzan kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensinya ketika kita bersyahadat berarti menuruti peraturan Allah. Seperti halnya kita di tempat kerja, sudah ada tag kontrak di situ, tanda tangan kontrak kerja. Itu kita bersaksi bahwa atasan kita telah merintahkan kita kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Adakah kita berani sakar PDW? Terserah diri kita, tidak sesuai aturan kerja, SOP atau tupoksi? Enggak, karena apa? Sudah ada tanda tangan itu. Dan kita bersaksi, bersyahadat. Berarti itu janji kita kepada Allah. Untuk apa? Biquwah, menjalankan bima fil Quran, menjalankan kandungan Al-Quran. Ini pelajaran yang kita ambil. Wa rafa'na fawqakumut tur. Dulu ini ada peristiwa yang luar biasa. Apa? Nataqna hatta asbahatud dhillah fawqakum. Kami angkat itu gunung Tur Sinai. Gunung Tur Sinai atau Gunung Sinai ada di Mesir. Besar. Itu dulu pernah terpisah dari permukaan bumi, Bapak Ibu. Diangkat oleh Allah kadzillah, sehingga menjadi naungan bagi Bani Israel. Ketika Allah mengajak mereka bersumpah itu sambil diangkat Gunung Sinai itu. Saking pentingnya persumpahan ini. Seakan-akan, ayo kalau nggak bersumpah, nggak berani bersumpah, saya jatuhkan gunung ini. Binasa semua dirimu. Apakah hal seperti ini mustahil atau membuat kita heran? Masa
gunung bisa mumbul. Nah kenapa? Heran, matahari, bulan, bintang setiap hari mumbul seperti itu, kita nggak pernah heran. Pesawat terbang buatan manusia bisa seperti itu. Drone dilakukan Indonesia loh, bisa nyuting. Itu kita percaya dan tidak heran. Sekarang ada apa, perang rudal dan lain sebagainya, hitungan detik sudah sampai di mana, kita tidak heran. Masa dengan ayat Al-Quran firman Allah, kami angkat ke atasmu gunung Tur Sinai, lalu kita nah pertanyaan ini, dipertanyakan imannya. Itu kecil sekali bagi Allah. Jangankan mengangkat gunung Tur Sinai, menghancur leburkan bumi dan seisinya dalam hitungan nggak sampai sedetik aja, mudah sekali bagi Allah. Ini kalau kita ambil pelajaran pada kita, sering sekali kita ini kalau melihat pelantikan, terutama pelantikan di pemerintahan, itu Quran ditaruh atas kepalanya, betul? Nah biar apa itu Pak Ibu? Biar sungguh dalam bersumpah menjalankan amanah yang diemban. Tidak hanya di ruang lingkup kepemerintahan. Dulu non sewu, ketika kami masih mondok, untuk pergantian pengurus organisasi santri juga gitu. Kiai itu Quran diginikan. Nah, itu agar kita benar-benar sungguh-sungguh ketika mengemban amanah. Nah, di sini yang diangkat adalah Bukit Tur Sinai untuk membuat orang-orang Bani Israel saat itu benar-benar sungguh-sungguh memegang sumpah mereka kepada Allah, janji mereka kepada Allah, yaitu apa? Menjalankan isi kandungan kitab suci Taurat. Kemudian apa yang terjadi? Wadkuru ma fihi. Sebelum kita pelajari apa yang terjadi pada Bani Israel setelah diambil saksi, diambil sumpah, masih ada lanjutan ayat di sini setelah pengangkatan penjelasan bahwa gunung Sinai pernah diangkat oleh Allah ke atas Bani Israel. Khudhu ma atainakum biquwwati wadkuru ma fihi. Ai i'malu bima fit Taurah bijiddin wa azimah. Lakukanlah kandungan kitab suci Taurat dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar tidak main-main. Wadkuru ma fihi, dan ingatlah isinya. Mengingat berarti menghafalkan, tidak melupakan, tidak melalaikan. Kita tahu kitab suci Al-Quran, syariat Islam sudah kita kenal semua. Hendaklah kita ingat, kita tidak melupakannya dan tidak boleh lalai terhadapnya. Sewu, terkadang ada orang yang ngerti tapi tidak melakukan. Ini yang menjadi PR bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu nih di sekitar kita. Misal ada yang belum menutup aurat, misal ini seakan-akan hal yang sepele, hal-hal yang disepelekan, diremehkan. Ini termasuk ghaflah, hal yang terlalaikan. Padahal menutup aurat itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang sering tersingkap auratnya padahal tidak sadar karena penyakit ayan. Itu saja malu, minta kepada Rasulullah agar didoakan agar kalau kambuh tidak sampai tersingkap auratnya. Tidak sadar karena penyakit ayan yang kambuh, tapi malu. Sekarang na'udzubillah, dengan penuh sadar mengumbar aurat tapi tidak malu, apalagi direkam, diupload, mencari sebanyak mungkin viewers dan likers dan subscribers, padahal itu mengumbar aurat. Ini merupakan pengaruh budaya barat yang menganggap syariat Islam itu kuno, kampungan, padahal itu kembali ke masa jahiliyah, berarti kembali ke masa lebih kampungan lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka harus kuat dalam memegang syariat, usikum wa nafsi. Kemudian la'allakum tattaqun, dengan demikian dengan kita berusaha mengamalkan sekuat tenaga isi kandungan kitab suci Al-Qur'an, karena ini peringatan untuk Bani Israel. Bagi kalau kita berarti Al-Quran, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Bagaimana akibat atau keuntungan orang yang bertakwa? Litattaqul halaka fid dunya wal adzaba fil akhirah. Sehingga dengan kita berpegang teguh dengan kitab suci tadi, kita akan terhindarkan dari kebinasaan baik di dunia maupun disiksa di akhirat nanti. Aw raja'a minkum an takunu min fariqil muttaqin, atau agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah diingatkan seperti itu, ternyata orang-orang Bani Israel ini memang sifatnya seperti itu. Tabiatnya itu suka mengingkari janji, sumpah palsu, hanya di lisan, hatinya tidak benar-benar memegang sumpah itu. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fatullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Kalaulah bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian benar-benar menjadi orang yang rugi. Nah, di sini ternyata Bani Israel itu a'radtum 'anil mitsaq ba'da akhdihi. Kamu berpaling, menjadikan kitab Taurat itu di belakang punggung. Sedangkan namanya Google Map niku nun sewu, kalau kita ngeliat Google, anggaplah tidak ada suaranya. Nah, sekarang kan dibantu suara, meskipun tidak melihat bisa terdengar belok kanan, belok kiri. Setelah 100 meter belok kanan terdengar. Misal tidak ada suaranya, adakah HP kita taruh belakang punggung kita? Ya apa? Gimana melihatnya? Ya? Atau ditaruh depan kita, tapi kita menghadap ke belakang, tetap dia menjadi di belakang punggung kita. Bagaimana menjadikan Google Map itu sebagai pedoman kita sampai ke tujuan kita? Nah, orang-orang Bani Israel ini setelah diajak bersumpah di depan mereka kitab suci Taurat, berpaling, berarti berada di belakang punggung mereka. Nah, ini sama halnya dengan orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman penunjuk arah kehidupan di depan mereka, malah dibelakangi. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lakuntum minal khasirin, sungguh kalian akan menjadi orang yang rugi. Tapi alhamdulillahnya, nun sewu, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena karunia Allah sehingga Allah itu mau menerima taubat seorang hamba, dan wa rahmatuhu, dan rahmat kasih sayangnya Allah sehingga mau memaafkan kesalahan hamba-hambanya, tentulah kita tidak ada kesempatan lari dari azab atau siksaan Allah. Jadi umat terdahulu itu kalau ada yang membangkang, tidak nurut, padahal sebelumnya nggih alias iya, tapi tidak diadab saat itu juga. Ada yang diadab dengan angin topan bercampuran dengan udara yang sangat dingin 7 hari 8 malam. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah wa amma samudu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum Samud diadab birihin sarsarin 'atiyah, dengan angin yang sangat kencang dan sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 hari sab'ata layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, dan 8 hari. 8 hari 7 malam. Husuma, terus menerus tanpa henti, sehingga mereka mati bergelimpangan. Digambarkan di dalam surat Al-Haqqah tadi, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka menjadi seperti pohon-pohon kurma yang lapuk, mati, ngelemprak. Umat terdahulu kita alhamdulillah berkat Rasulullah SAW tidak langsung diadab. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama di situ masih ada orang yang beristighfar. Itu karunia Allah dan rahmat Allah. Kita ini kalau seandainya disamakan hukumnya atau rumusnya dengan umat-umat terdahulu, fenomena kaum mana yang gak ada saat ini? Ada. Nabi Nuh diuji dengan kaumnya yang menyembah berhala, artinya syirik. Adakah sekarang di zaman kita yang syirik? Ada. Kaum Nabi Lut, LGBT, ada enggak saat ini? Ada, malah dibela sebagai hak asasi manusia. Sehat tak orang seperti itu? Coba kita renungkan kembali umat-umat terdahulu yang diadab saat itu juga. Kesalahan mereka apa?
kita lihat keadaan umat saat ini, apakah tidak ada fenomena-fenomena? Ada semua. Tapi kenapa kita masih dijarno? Karena masih ada orang-orang yang beristighfar. Dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini, falaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena karunia Allah mau menerima taubat hambanya dan rahmat Allah mau memaafkan kesalahan hambanya, sungguh kita sudah binasa, sudah binasa. Maka perlu bagi kita merenungkan nikmat-nikmat Allah yang masih ada saat ini, yaitu berupa ketentraman. Di tempat lain banyak tempat yang tidak tentram, Bapak Ibu. Ya, banyak yang tidak setentram kita seperti ini. Jangan kira ini tidak bisa dicabut Allah sewaktu-waktu. Bisa. Kalau apa? Ya kalau tidak semakin baik dari hari ke hari. Bisa. Ada suatu ayat menggambarkan suatu negeri atau kampung, ya'ti rizquha ragadan, rezekinya itu melimpah ruah, tapi fakafarat bi an'umillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah, termasuk nikmat ketentraman seperti ini. Bisa makan, bisa minum, sudah disediakan tuh, habis pengajian bisa santai dulu menikmati apa niku jenenge polo pendem sehat niku, kopi, teh hangat nggih. Kalau sampai kufur nikmat nggih, fa'adzaqahallahu libasal ju', nanti akan dirubah keadaan itu menjadi kelaparan, kekeringan, ketidaktentraman, ditindas. Naudzubillah summa naudzubillah. Bisa Allah berkehendak sewaktu-waktu dicabut nikmat itu, maka kita bersyukur masih dijaga. Semoga seterusnya ngeten nggih, sampai kita di akhirat pun mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kemudian walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, dan sungguh kamu telah mengetahui akibat perbuatan orang-orang yang melanggar peraturan di hari Sabat. Biasa kita sebut hari Sabtu, ibadahnya orang Yahudi Sabtu, ibadahnya orang Nasrani Ahad, ibadah kita hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian semua kera yang hina. Maka kami menjadikan faja'alnaha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha mau'izatan lil muttaqin. Ayat terakhir nih. Maka kami jadikan hukuman itu sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang ada dan yang datang setelahnya, dan sebagai pelajaran penting bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca sedikit-sedikit, setelah itu sudah nggih. Ay masakhnahum qiradatan ba'da an kanu basyaron ma'adillah wal ihanah. Kami rubah mereka menjadi monyet, menjadi kera. Kata-kata masakhna, masakhoh, kalau al-maskhah, mohon maaf, itu perubahan dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lebih buruk. Berarti itu hukuman. Kalau perubahan yang sama atau yang lebih bagus bukan hukuman. Contoh Masjid Al-Ikhlas, dulu kita tahu bersama, ya, seperti rumah bangunannya di awal dulu. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah dan karunia-Nya menjadi bertingkat-tingkat. Dari jauh, kalau dari arah utara udah kelihatan bagus, ornamennya apa namanya, warnanya, catnya biru kuning, indah sekali, tak kalah tingginya sama sampingnya. Nah ini perubahan lebih bagus, bukan hukuman. Kalau ini dari manusia jadi kera, hina lagi. Nah, ini tafsir pertama. Tafsir kedua, kata-kata masakhna itu adalah at-taghyir min tabi'atihal asliyah. Yang dirubah adalah tabiatnya. Nah, ini jangan-jangan berlaku ini di zaman kita sekarang. Ada orang-orang yang tidak kuat memegang ajaran agama, sehingga oleh Allah tabiatnya dirubah. Tidak seperti dulunya, tapi seperti tabiat, kalau di sini kera. Tabiat kera itu yang paling menonjol nopo? Serakah. Serakah. Kurung tak wis nyaut. Gedang niku dipangan sak kulite. Nggih. Jenengan nanti ningali pernah melihat kera dibuka dulu. Apa kalau makan pisang?
Kadang ada, kadang langsung. Nah, ini kan serakah. Kulit-kulitnya diambil. Nah, ini kalau ada seseorang dari hari ke hari dengan begitu banyak nikmat Allah dan sudah bersaksi dan beragama Islam dan menyatakan iman, tapi tidak kuat memegang peraturan agama, nanti bisa dihukum sama Allah kehilangan jati diri Islamnya, memiliki sifat dan tabiat seperti kera, serakah. Apa saja dilahap, tidak hanya makanan, timah dilahap, normali aspal ini tabiat naudzubillah summa naudzubillah. Demikian ini firman Allah SWT, yang demikian ini yaitu hukuman. Bani Israel tahu semua, yang hidup di zaman Rasulullah ketika diturunkan ayat ini, mereka tahu kisah itu. Nenek moyang mereka pernah ada yang dihukum seperti itu. Dengan kesalahan apa? Kesalahan melanggar peraturan di hari Sabat tadi. Nopo sih peraturan di hari Sabat itu? Hari Sabat itu Bapak Ibu, hari harus fokus ibadah, tidak boleh kerja, tidak boleh nyari rezeki, tidak boleh nyari ikan bagi yang hidup di dekat lautan. Sering diuji sama Allah, coba sih mereka ini kuat enggak? Sehingga kadang dibuat hari Sabtu itu ikan koyok mengapung di permukaan air lulut, dicekel gampang. Biasanya harus Senin sampai Jumat, dari Ahad sampai Jumat itu jarang ikan ngetok. Sabtu sama Allah disengaja nguji orang-orang ini mau ibadah, fokus ibadah. Di hari Sabtu itu tidak boleh urusan duniawi, harus fokus ibadah. Ada juga yang dengan cara melanggarnya itu ngeten, wah Jumat buat lubang atau menyiapkan jaring, nah nanti Sabtu biar ikan terperangkap, Ahad diambil, memanipulasi ini. Padahal kan tidak boleh, itu niat itu. Jumat itu membuat bongkok dilubangi, diarahkan kayak kolam gitu, nanti ikan mengarah ke situ. Sudah ada perangkapnya dan sebagainya. Jumat Sabtu seharian biar ikan pasif income itu ya, jangan apa itu ikan terperangkap, Ahad dipundut, itu juga melanggar. Nah inilah yang dihukum oleh Allah menjadi kera, baik secara maknawi atau secara hakiki. Kalau hakiki itu hakikat, benar-benar menjadi kera. Kalau secara maknawi tabiatnya, kalau kita ambil pelajaran pada kita, hari Jumat itulah dilarang oleh Rasulullah jual beli. Kalau sudah ada panggilan mau sholat Jumat, fadarul bay', tinggalkan jual beli. Kadang diuji, wah pas rame-rame nih. Itulah pentingnya punya karyawan perempuan atau istri kita menjaga toko kita. Dek, jogon dek aku tak ingin. Kuala nih mas, gak iso. Nah harus ada yang perempuan membantu. Jangan malah mengutamakan ini. Dan itu hari Jumat juga ada peraturan sebenarnya nggak boleh jual beli. Alhamdulillahnya ketika sholat Jumat toh, seandainya peraturan ini dibuat oleh Allah untuk kita juga, hari Jumat nggak boleh tandang gawe, hari Jumat nggak boleh jual beli dari mulai awal hari sampai akhir hari. Wah, kalau ada yang melanggar dijadikan kera tabiatnya. Apakah ada saat ini? Ya naudzubillah, summa naudzubillah, kita introspeksi diri. Jangan-jangan ayat ini nyerempet kita juga. Tabiatnya itu kera. Yang paling menonjol tadi serakah, senengan ikut tukaran, royoan, gitu, penjilaan dan sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang demikian ini agar menjadi peringatan keras bagi yang hidup saat itu melihat kejadian itu atau yang setelahnya tidak menyaksikannya. Dan yang terpenting adalah mau'idhatan lil muttaqin, menjadi pelajaran berharga dan peringatan likuli abdin soleh, bagi hamba-hamba Allah yang soleh, muttaqin lillah, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih, monggo sareng-sareng menghayati kembali beberapa ayat tadi, 3 ayat 63, 64, 65, 66, 4 ayat ternyata kita belajar pagi ini. Mugi-mugi semoga ada manfaatnya dan bisa kita sampaikan pada orang lain yang tidak hadir, dan juga kita, yang terpenting adalah kita mengamalkannya. Begitu saja yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.